Bakteri merupakan mikroorganisme yang sangat kecil atau mikroskopis yang hanya dapat dilihat dengan mikroskop. Bakteri juga memiliki peran penting bagi keberlangsungan hidup di muka bumi. Keberadaannya itu ada di air tawar, air laut, dan di tubuh manusia atau tubuh makhluk hidup yang lainnya. Bakteri ini juga sering dikaitkan dengan hal-hal negatif, contohnya itu seperti penyakit, virus, dan lain sebagainya. Peran bakteri yang merugikan dan menguntungkan itu akan menjadi topik utama pada pembahasan materi kita kali ini, terutama dalam konteks pemanfaatan serta pengendalian organisme tersebut. Dapat dicontohkan yaitu bakteri patogen. Itu bakteri yang dapat menyebabkan penyakit serius pada manusia, hewan, serta tumbuhan. Namun, dengan adanya teknologi yang sangat canggih pada era sekarang ini, manusia dapat mengembangkan bakteri tersebut menjadi antibiotik atau vaksinasi. Sebelum ke peranan bakteri, apa sih itu bakteri? Bakteri merupakan organisme yang berukuran mikro yang tidak memiliki membran intisel atau nukleus, sehingga diperlukannya alat bantu mikroskop untuk mengetahui jenis dan bentuknya. Pada umumnya, bakteri masih dianggap patogen, penyebab berbagai penyakit infeksi pada manusia, tumbuhan, maupun hewan. Bal merupakan organisme menguntungkan karena dapat memfermentasikan molekul karbohidrat untuk menghasilkan asam laktat. Karakteristik bal bereaksi pada pewarnaan gram dan akan negatif bereaksi terhadap katalase. Selanjutnya adalah peranan bakteri. Baik, di sini saya akan menjelaskan peranan menguntungkan dari bakteri. Peran yang pertama yaitu ada bakteri sebagai biodegradator hidrokarbon, di mana bakteri hidrokarbon oklastik merupakan mikroorganisme yang dapat digunakan sebagai bioremediasi atau biodegradator dari hidrokarbon. Nah, peranan ini menggunakan enzim yang dapat memecahkan senyawa yang tidak dapat terlarut di dalam air, yang dimana genus bakteri yang dapat digunakan seperti genus Bacillus, Pseudomonas, dan juga Micrococcus, yang dimana genus dari bakteri ini dapat hidup pada lingkungan yang ekstrim dan juga pada pH yang netral. Peranan yang kedua yaitu pendegradasi bakteri plastik atau styrofoam. Styrofoam adalah polistirena golongan plastik nomor 6 yang lebih berbahaya daripada plastik biasa. Pembuangan limbah styrofoam hanya akan mencemari lingkungan, sehingga digunakanlah metode biodegradasi yang memanfaatkan bakteri dan jamur untuk menguraikan polimer. Eksoenzim dari bakteri akan memecah polimer menjadi yang lebih sederhana lagi, yaitu oligopolimer yang mampu melewati membran semipermeabel bakteri dan akan dimanfaatkan untuk sumber karbon sehingga bakteri dapat menghasilkan CO2 dan H2O. Bakteri menghasilkan enzim untuk memecah polistirena menjadi monomer stirena dengan proses yang ramah lingkungan. Bakteri Indigenesius pendegradasi polimer sintetik dapat kita temukan di tempat pembuangan akhir. Beberapa jenis bakteri yang dapat mendegradasi polimer sintetik adalah Bacillus sp, Microbacterium sp, Streptomyces sp, Pseudomonas sp, dan Staphylococcus sp. Metode yang dapat digunakan untuk mengetahui adanya biodegradasi styrofoam adalah metode Coulomb-Vinogradski yang dapat menekan konsorsium bakteri untuk membentuk biofilm. Konsorsium bakteri dapat melakukan banyak tugas dalam satu produksi. Peranan yang ketiga yaitu dalam bidang pertanian. Beberapa bakteri seperti Bacillus sp dan Pseudomonas sp yang berperan sebagai biofertilizer yang mampu memfiksasi nitrogen, melarutkan fosfat, menghasilkan pertumbuhan tanaman yang memperbarui kesuburan tanah dan menghasilkan hasil pertanian. Bakteri tanah dan bakteri endofit menghasilkan senyawa metabolit yang membantu agar tanaman tetap sehat dan mengatasi serangan hama dan penyakit pada tumbuhan.
Penggunaan pestisida yang berasal dari mikroorganisme seperti Bacillus sp dan jamur Trichoderma yang terbukti dalam pengendalian tanaman. Penggunaan mikroorganisme dalam pengelolaan limbah pertanian juga memberikan solusi yang ramah lingkungan, seperti mikroorganisme yang mampu mendekomposisi organik dan mengubahnya menjadi pupuk yang bermanfaat. Selanjutnya yaitu pada bidang kesehatan, Lactobacillus dan juga Bifidobacterium dikenal sebagai probiotik untuk menjaga keseimbangan mikroorganisme usus, meningkatkan imunitas, dan juga mencegah penyakit pencernaan. Selain itu, bakteri seperti Streptomyces digunakan untuk membuat antibiotik seperti streptomycin. Baik peran bakteri yang merugikan, mikroorganisme juga dapat bertindak sebagai patogen, menyebabkan penyakit yang merugikan pada tumbuhan maupun hewan. Patogen seperti bakteri Pseudomonas silingae atau jamur Purcellus dapat menyebabkan infeksi serius pada tumbuhan. Sedangkan mikroorganisme patogen pada hewan menyebabkan berbagai gangguan kesehatan seperti zoonosis yang dapat menular ke manusia. Selanjutnya, bakteri Salmonella sp yang menginfeksi manusia dan hewan. Infeksi bakteri ini dapat menyebabkan demam tifoid, tipes, maupun gangguan pencernaan. Karena bakteri Salmonella sp dapat ditemukan pada negatif 25 gram produk ikan dan udang di Indonesia. Bakteri ini termasuk dalam kategori bakteri mutu yang berfungsi sebagai indikator keamanan pangan produk perikanan. Jika produk perikanan tercemar, bakteri Salmonella sp itu dapat menyebabkan salmonellosis dapat menyebabkan keracunan pada manusia. Selanjutnya, peranan bakteri yang merugikan yaitu Xanthomonas campestris yang menyebabkan bercak daun pada sayuran, sedangkan Bacillus anthracis menyebabkan antraks pada ternak yang merugikan sektor pertanian dan peternakan. Pada bakteri anaerob juga menghasilkan gas beracun dan metana yang dihasilkan oleh limbah organik yang memperparah dan mempercepat efek rumah kaca. Kemampuan bakteri dalam menurunkan kinerja suatu antibiotik disebut resistensi. Antibiotik yang mengalami resistensi itu hidupnya lebih panjang daripada antibiotik yang tidak terkena resistensi. Bacillus cereus merupakan salah satu bakteri yang dapat merugikan bagi kehidupan apabila jumlahnya melebihi 10 SCFU atau gram yang dapat menyebabkan keracunan makanan, diare, dan muntah. Nah, dari penjelasan tadi dapat kita simpulkan bahwa bakteri merupakan mikroorganisme yang tidak memiliki membran pada inti selnya dan memiliki peran yang sangat besar dalam berbagai aspek kehidupan. Meskipun sebagian besar masyarakat mengenal bakteri sebagai penyebab penyakit, namun pada kenyataannya bakteri memiliki berbagai manfaat bagi lingkungan, sektor pertanian, industri, dan juga kesehatan. Bakteri menguntungkan seperti bakteri asam laktat atau Lactobacillus dapat kita gunakan untuk menfermentasi makanan dan dapat menjaga kesehatan saluran pencernaan. Dalam bidang lingkungan, bakteri juga dapat menjadi biodegradator seperti bakteri Pseudomonas dan juga bakteri Bacillus yang dapat mendegradasi polutan berbahaya seperti hidrokarbon dan juga plastik. Dalam bidang pertanian, bakteri dapat digunakan sebagai biofertilizer dan juga biopestisida untuk meningkatkan produktivitas tanaman secara ramah lingkungan. Dan dalam bidang kesehatan, bakteri digunakan dalam produksi antibiotik dan menjadi probiotik untuk menjaga kesehatan manusia. Namun, bakteri juga memiliki sisi yang merugikan seperti bakteri Salmonella, Xanthomonas campestris, dan juga bakteri Bacillus anthracis yang dapat menyebabkan penyakit serius pada hewan, manusia, dan juga pada tumbuhan. Jadi diperlukan pemahaman yang tepat untuk memanfaatkan dan mengelola bakteri ini secara bijaksana.